Suma, lu nonton di YouTube ayo. Emang Bang Juma betul? Iya. Bang Juma, selamat sore. Halo, semangat sore. Ayo di YouTube Suma. Ini baru kali ini mampir lagi toh, Bang Juma, betul nggak? Iya, Mbak Hana. YouTube yuk. Karena ada Pak Bom makanya seksi. Udah nggak usah banyak ngomong sama gua. Sama aku aja Pak. Sama Pak Bom. Sama aku aja di sini. Kenapa Bom? Kamu keliling di TikTok. Gini. TikTok kemana-mana. Bang Juma, Ya Bang udah Juma. nggak usah. Gini dulu. Tujuan saya cari. Entar Bunda Nana, saya cari jiwa. Sekarang kalau lu melawan saya supaya kita buka-bukaan, supaya saya tanya kau hadis, jangan kau bilang doif, ya. Kalau kamu bisa, kalau kau ya, punya ilmu hadis boleh ya Bang Juma? Gue masih ngomong. Kan lu sudah lihat wajah saya, lu tahu wajah saya. Kenapa lu ajak saya mau ketemu lagi, ya? Mau offline, katanya mau bahas hadis. Katanya bahas hadis. Iya. Bahas hadis itu berarti Anda harus bawa kitabnya dong. Loh, mana? Anda kenapa takut? Kenapa Anda dengan semena-mena membahas Alkitab sebentar? Gua bicara dulu. Kok saya takut? Loh, kenapa Anda semena-mena membahas Alkitab kok sekarang Anda ditanya hadis? Kitab suci saya membahas tentang kitab Bom. Kok nangis? Lo rekam Bunda Hana, rekam. Orang ini takut. Ini saya lagi live. Kenapa lu takut kalau gua tanya lu hadis? Saya lagi live. Kenapa lu tahu mau kalau gua kasih tunjuk tafsirnya Ibnu Katsir? Coba. Gitu. Bacakan Kenapa? saya tapi lu takut kalau bisa bacakan saya Katsir, boleh. Ya? Boleh. Bacakan saya boleh. Kucing. Oh, harusnya bahasa Arab. Harusnya pakai bahasa Arab. Ya kan tafsir Itu Al-Quran yang saya kan? bilang. Tafsir Al-Quran kan? Sekarang kalau saya suruh sekarang kalau saya itu Anda mau Ibnu bahas apa Katsir. ini? Pak Ibnu Katsir. Bom mau bahas apa ini? Al-Quran, tafsir, kenapa atau saya harus terjemahan? pakai sebentar? Kenapa Terjemahan saya pakai atau tafsir? Ini, saya malas dengan dia ini Bu Hana. Saya malas begini. Ya, Malas atau takut? Turun dia dulu. Malas atau takut? Ah, bukan kau Malas atau takut? Kau nih. Malas atau takut? Betul enggak? Kau ini. Ya sudah. Head to head kita, head to head ya. Kan? Mbak Hana, kami tolong aturkan head to head saya dengan Pak Bom. Saya nggak bisa ngomong kan. Temanya apapun yang dia kuasai. Kan? Kalau ada sih. Ya Mbak Hana, mohon izin ya teman-teman. Saya dengan Pak Bom head to head. Lihat. Saya Bunda Hana. Sabar, Bang Juma gantian dulu. Bang Juma gantian dulu. Bang Juma. Si monyong ini dikasih mood dulu. Mas. Sabar Bunda Hana. Iya, silakan. Bunda Hana, kalau kau nggak mood dia saya yang turun ini. Kasih moodnya dulu. Saya ini nggak pakai sound. Sabar, Bang Juma, tolong ini apa ya kita supaya ini ya. Lari dulu, setan. Kau tolong dimut dulu. Bunda Hana, tolong dimut dia dulu. Sabar, saya ngomong loh. Bunda Hana, tolong dimut dia. Saya nggak pakai sound card. Zuma, selama saya lihat kau diskusi, saya kalau mau bikin Ibnu Katsir, kau bilang saya harus pakai baca Al-Quran. Kau gelo. Sekarang kalau saya suruh kau pakai bahasa Ibrani, bisa nggak kau bahasa Ibrani? Kau diskusinya ini bagaimana ini? Saya tanya kau hadis, kau suruh saya harus pakai bahasa Arab. Saya bertanya kau Al-Quran, kau suruh saya pakai bahasa Arab. Dari Erwin kau bicara begitu sama saya. Kau peang ya? Gini aja udah, supaya enak. Kau ketemu saya di YouTube. Di channelnya Rudi, nggak usah Rudian, saya malas. Di channelnya Babe aja. Gua tunggu ya. Banyak alasan. Bang Juma. Mau kabur. Bukan Bang Juma, tapi ada baiknya begitu toh. Bang Juma, kita kawan kan dulu? Iya dong, sampai sekarang kita kawan. Pak Bom aja ini yang penakut. Enggak, bukan. Jangan bilang Pak Bom penakut kan. Itu mau kabur lagi dia. Enggak, tadi kan Pak Bom berikan waktu dan kesempatan. Nah saya juga sepakat toh. Karena begini Bang Juma, kan kita tahu sendiri kalau di TikTok, betul enggak? Di TikTok ini dikit-dikit di ban kita. Di TikTok dikit-dikit, mana Mbak Di? Aku juga mau Mbak Di datang ke sini. Soalnya aku pernah dikasih itu kan. Aku juga ingat terus. Jadi gini, bukan nggak mau kalau di TikTok, tapi supaya data juga lebih artinya lebih jelas ya, mudah. Nah ini nih muter kamera ke belakang, muter kamera ke sini. Aku sendiri aja lihat kalian repot banget gitu loh. Jadi kalau Pak Bom kasih di YouTube, alangkah baiknya kayak begitulah. Aku setuju banget itu. Kenapa Bang Juma nggak mau?
Karena itu udah nggak zaman lagi. Kan TikTok ini, Pak Bombom ini kan. Bang Juma, nanti kan rame juga. Enggak. Tunggu Pak Juma. Pak Bombom 24 Maksudnya jam. gini, kalau tunggu. jam di Bang TikTok. Juma, aduh. Nanti aku batal selawatan ini. Manusia koin, cari koin. Gini. Di TikTok ngapain? Bom 24 jam di TikTok ngapain? Instruksi Ngapain dong. Di TikTok 24 jam. Ngapain? Instruksi dong. Kasihan. Maksudnya begini Bang Juma, nanti follower dari Bang Juma juga kita ke YouTube, lalu follower kita juga kan semua di sana. Kayak dulu gitu loh Bang Juma, perasaan dulu kita happy. Dulu, gini Mbak Hana dulu saya ajak ke Zoom dia alasan apa? Alasan dia gaptek, kata beliau. Nah sekarang sudah 24 jam. Bukan masalah dia di Udah nggak usah banyak bacot lu sekarang. Gini, Dulu di YouTube 24 jam dia di Saya panggil TikTok. Babel Lidara ya. Bukan 24 jam Bang dia di Juma. TikTok sekarang ini. Ngapain? Iya, kalau Ngapain? di dalam Nggak usah. TikTok 24 jam sudah itu dapat koin dia. tunggu. Dapat koin. Ya Masya koinnya Allah. juga dari teman-teman saya. Aku kok, dari nanti Muslim. lama-lama aku diam aja, aku diriku dapat sendiri koin. kayak mana lah gua. Koinnya dari kan. sahabat saya Nanti sendiri gua kok yang Muslim. ambruk. Iya kan? Iri dia, cemburu dia sama Pak. punya orang Islam. Itu cemburu tuh kan cinta, betul nggak? Cinta dong. Masya Allah. Aduh. Ya kan, panggil Mbak Di. Mulai Kita dia, happy. mulai. Janganlah kayak begitu. Mulai dia, enggak ada. Mbak. Pak Bombom Tidak. mulai. Coba periksa celananya, dulu kencing kalau nggak panggil dia? aku Dek loh, sekarang Mbak enggak tuh. Ada apa ini mencurigakan? Dulu panggilnya Dek, sekarang Mbak. Enggak, tunggu. Periksa dulu Pak Bombom, celananya basah enggak? Jangan begitu Bang Juma, nggak boleh lah. Oh, iya, Kalau di iya, sini iya. kan tetap harus tenang Oke, lah. oke, Masa sip, iya sip. lupa coba Sama aku aja. Sama aku aja semua. Nah, berarti Udah sama kalau aku di sini aja. sama berarti kalau di sini sama Mozart ya toh. Bang semua, kami lagi bahas tentang kekristenan di sini. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bunda Hana, tolong dia Iya. di mute. Sudah waktunya saya bicara. Kalau sebenarnya Bang Juma dengan tolong saya dia Bang Juma, di-mute. Kalau tunggu tidak, dulu, hargai yang saya toh. keluar. Hargai saya toh Bang Juma. Tolong di-mute dulu semua. Biasanya kalau Bang Juma di sini, kami tuh tertib. Munirifa kayak Bang Nander semuanya tertib, dan saya minta dengan sangat Bang Juma hargai saya ya, hargai teman-teman semua yang ada di sini. Biarkan Pak Bombom bicara dulu, lalu setelah itu kayak dulu gitu loh, kayak dulu tertib banget kan. Aduh, aku rindu yang tertib-tertib itu ya, supaya kita jangan apa ya namanya, nggak tahu lah gua. Ya kan, tunggu dulu ya Bang Juma. Nah, kan Ya udah oke. banyak kan koinnya, Juma. Supaya Coba lihat koinnya kan Juma. kalau seperti itu ini kita kan Itu saling koin dari menghormati. gereja ya? Koin saya dari gereja ya? Tunggu dulu, jangan bilang nggak begitu. perlu. Nanti kan Kita malah nggak akhirnya perlu. kan diturunkan lah, ya toh. Sudah. Jangan Oke, begitu biar lah saya Bang ngomong Juma. dulu. Saya ngomong Oke. dulu. Memang Suma itu dari orang Islam yang kasih kau. Makanya saya bilang kau buka tamelmu, biarlah orang Islam kasih kau koin. Kau gak usah gabung dan kami. Iya, itu karena bukan saya cari koin, ini. Bang. Iya kan? Itu Saya karena bicara saya dia cari potong koin. kan? Nah, Kalau ini saya bagus. cari Bang koin, saya Juma, bukan sendiri tunggu dulu loh. Bang Juma. Nah, bagus kan? Ini yang Bang saya Juma, malas. kalau kayak begitu kan nggak tertib Bang Juma. Tunggu dulu lah, tunggu dulu. Kan kalau saya itu sebenarnya nggak tega nge-mute siapapun tuh nggak tega ya. Karena saya mau hanya ada kasih semuanya ya. Jadi Mozart, tolong Bang rekam Juma. Mozart. Zuma, kau kan punya anak buah, kemarin kau ada utus bilang Bom, ini ada uang 250 juta. Gini aja. Saya, Pak Lidara, kami bertiga dengan Daniel, kami tunggu Anda di Belanda. Lu punya uang 250 juta. Kita ketemu offline, ya. Kami sudah siap di Belanda, ada yang siap tanggung kami. Kita bikin siaran langsung. Kalau kami diskusi dengan Anda offline, sistem di Jakarta, seperti yang kalian bilang pendeta buas, kami nggak bebas untuk berbicara hadis dan Al-Quran. Paham itu? Ya, itu bahaya bro. Kenapa? Kami nggak bisa berjalan. Kami tunjukkan ini nggak bisa bebas. Salah-salah kami dicaplok. Ya, jadi Suma, saya sudah tahu kalian. Saya ini sudah bagian bicara asapmu, untuk kalian. sabar, Ya. izin Pak Bombom. Asapnya Mojat asapnya. Oke, lanjut Pak. Asapnya. Jadi Zuma, saya cuma tawaran terakhir buat lo. Kita mari diskusi di Babel Lidara punya channel, supaya Anda punya mulut bilang,
Oh, bom harus tahu bahasa Arab, bahasa Arab. Loh, kan Al-Quran sudah ada bahasa Indonesia kemenak. Ada tafsir Jalalain, ada Ibnu Katsir, hadisnya ada Sahih Muslim, ada hadis Bukhari. Kenapa saya harus pakai bahasa Arab, Zuma? Ya, sedangkan kau nggak paham bahasa Ibrani. Saya kalau pakai bahasa Ibrani nanti kau bilang untuk apa? Ayo bahasa Ibrani, ayo. Terjemahan. Ayo. Oke, silakan sekarang kau tolong pakai bahasa Ibrani, bilang kau memang paling tercantik. Coba kau pakai bahasa Ibrani. Kaulah dulu. Kamulah dulu. Coba Anda toh. Kamu dulu, saya belum selesai bicara. Ini orang ini kurang ajar, nggak bisa. Coba kau diam sudah. Kau diam aja, jangan. Kita diskusi baik aja. Tolong nimut orang ini. Nah, itu yang saya bilang, Sukma. Semua tahu, saya tidak berbicara sama orang yang buang ya mutiara ke dalam mulut. Minta maaf ya. Saya minta maaf. Itu kalau ucap Anda mau sabar. rumah, Bung. Untuk kalian itu. Ya inilah. Kau ini penghujat. Kau itu maunya menghujat kami. Kata kepada muridnya, jangan kau buang mutiara ke mulut. Kau menghujat bisa. Kalau saya sudah, coba kau tolong jelaskan sama saya hadis Abu Daud 60 dan 61. Silakan kau jelaskan sama saya. Sunan Abu Daud 60 61. Silakan. Coba kau jelaskan sama saya. Kalau kau misalnya masalah babi kayak kandang babi mulut babi, coba kau jelaskan sama saya di situ. Ayo, Abu Daud 60 61. Coba kau jelaskan sama saya itu. Kalau kau bilang belum mutiara ke dalam mulut babi, coba sebentar kau jelaskan itu coba. Sunan Abu Daud 60 61. Loh, kok Bu Hana? Saya udah kena ban lagi ya? Aman? Saya kena ban nih, suara saya nggak dengar. Enggak. Aman. Dengar. Bang Juma ke-mute. Iya. Coba Sudah Bang Juma Gini dibuka. aja, Suma ya. Kita di YouTube aja gimana, Suma? Oke? Kok halnya ke YouTube kan kita sudah di sini, Bom. Nah, Di Komalu saya kamu nggak bisa lari. tunjukkan saya nggak bisa tunjukkan data. Kenapa harus data? Kan Supaya data sudah di enak. dalam kepala, sudah di kepala ini data. Oh, nggak bisa, harus pakai Kenapa? layar loh tunjukkan data. Coba kau jelaskan. Coba begitu. kau baca. Oh, di kepala. Coba kau jelaskan saya hadis Abu Daud 60 61, silakan. Haddatsana Ahmad bin Abi Su'aiban wa Abdul Aziz bin Yahyal Harramaniyani qala haddatsna Muhammad bin Salamah. Paham? Artinya? Katanya bahasa hadis, harusnya kau ngerti dong. Nah, ya kamu kan? Ini kan mengajak gobloknya saya. dia kan? Kamu mengajak saya membahas Iya kan? sesuatu yang Nah, kamu tidak paham. Ini lucu. Untuk apa? Turun aja Bu Nana, turun aja Bu Nana. Turun. Lucu. Turun. Kamu Kasih turun aja suruh dia. bahas sesuatu Kasih yang kamu turun tidak paham. saja. Lucu. Kasih turun. Bu Lucu. Nana, kasih turun aja. Turun. Nggak mau dia. Tenang. Sampah Bang Juma. dibuang ke tempat Nah, sampah dibuang. Turun aja. udah Itu diturunkan kan? ya. Aduh. Kurang bagus begitu Bu Nana. Bang Juma. Dia ngarang-ngarang. Dia ngarang, makanya saya tantang dia. Nanti saya dengan Daniel ya, Kiai Murtad ya. Kau dan kami supaya Kiai Murtad kau jangan bohongi kami. Kan saya tidak tahu bahasa Arab. Tadi saya tanya kau Sunan Abu Daud 60 61, kau nggak jelaskan. Saya yakin kau nggak bisa jelaskan. Kau mampus ya. Nggak usah diangkat. Orang itu nggak usah Bu Nana, dia cari koin. Biarkan dia cari koin Udah cari banyak koin biar dia punya channel aja. Ayo di YouTube lawan saya. Kasihan kau. Gak usah Bunda Hana, dia di sini cari koin aja. Lihat penontonnya sampai 1000 lebih. Kau suruh saya tanya kabar, tanya kau hadis, Bunda Hana. Bunda Hana, sekarang saya tanya. Saya suruh tanya hadis, kenapa dia pakai bahasa Arab? Dia suruh saya terjemahan. Goblok gak itu? Masa saya harusnya terjemahkan? Kira-kira Bunda Hana saya harus terjemahkan? Ya harus Bu Nana. Bang Juma yang terjemahkan lah. Nah. Supaya kan kita jadi tahu toh. Kan dia yang Mau mengimani diskusi toh. bagaimana begitu? Hah? Apakah saya bodoh atau dia yang bodoh? Itu yang saya bilang Bu Nana, saya nggak pernah mau kalau diskusi sama di TikTok. Dia nggak pernah bawa data, cuma dia nggak pernah pakai data. Makanya dia berani congornya saja. Cuma gua tunggu dulu YouTube ya, biar gua bukam lu. Kasihan. Aduh, payah lu. Mau diskusi kok suruh saya yang terjemahan bahasa Arab. Aneh-aneh kau.
Jangan gitulah Zuma ya. Diskusi yang baik. Masa kau pakai bahasa Arab habis itu kau bilang saya terjemahan? Waduh. Sebentar gua tanya lu bahasa Ibrani lu nggak bisa. Nah ini ada kiamat ini. Kiamat. Shalom. Mana itu kiamat? Sore. Shalom. Shalom, Atau kau shalom, dengan Kak. kiamat atau kau dengan Zuma saja kan? Boleh, Kau boleh. udah jadi semua. Sama saya. Ayo, sama Shalom saya. bro, kiamat. Udah keburu Shalom, turun. shalom. Enggak, kenapa? Enggak, bro, tadi kiamat? diturunin itu. Ya, Dia ada yang turun aja. nurunin itu. Ya, kiamat. Kenapa? Iya, Kenapa saya dia mau kalau naik. kita diskusi dia maunya pakai bahasa Arab? Kenapa ya? Nah, cuma nggak bisa bahasa Arab kok. Lucu kan? Dia bahas, coba kau bahas hadis. Maksud lo apa? Coba kau bahas hadis. Kata dia, hadis apa? Abu Daud katanya. Ku bacakanlah hadisnya ya kan. Begitu, dia kan mau bahas hadis nih. Dia nggak mau belajar ejaan apa A B C D E F G E H artinya terjemahan. Tapi dia mau bahas hadis. Jadi saya bacakan hadis itu kan. Apa jawabannya? Kau terjemahkan katanya. Loh, katanya mau membahas hadis. Kalau mau membahas hadis dengan tujuan ingin menyudutkan Islam, Anda sudah harus tahu apa yang Anda pertanyakan. Kan lucu. Kayak Anda bahas komputer yuk. Giliran dibahas komputer. Ini apa Pak? Ya, ini komputer. Nah, oh ini komputer namanya. Kirain ini adalah kelapa. Aduh. Jadi apa diturunkan? Aku diturunkan. Masya Allah. Padahal dia yang nantang-nantang ya bang. maksud saya gini loh. Ketika saudara-saudara Kristen ingin menghujat Islam, artinya pemahaman saudara tentang Islam itu sudah mumpuni. Menolak Islam karena Islam itu ajaran sesat. Misalnya, Anda kudu wajib membuktikan kesesatan Islam berdasarkan dengan kitab Islam. Apa kitab Islam itu? Al-Quran, hadits. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, berarti berbicara mengenai kalamullah. Ketika berbicara mengenai hadits, berarti berbicara terkait dengan perkataan atau sabda Rasulullah. Ketika berbicara sabda Rasulullah, maka kaidah-kaidah yang digunakan adalah asbabul wurud, bukan terjemahan. Oh, terjemahan itu level anak TK, coy. Dikira para ulama, dikira para guru-guru kita itu belajar terjemahan sehingga mereka menjadi guru besar apa? Dikira penduduk pribumi Indonesia ini menjadi Islam karena mereka diajarkan terjemahan apa? Oh, enggak dong. Indonesia menjadi mayoritas Islam dikarenakan guru-guru kita dari Islam ini memahami asbabul wurud, asbabul nuzul, memahami disiplin-disiplin ilmu di dalam mengkaji dasar-dasar keislaman. Ayo aku baca Daud nomor 60, 60 kata dia. Aku bacakanlah hadisnya. Haddatsana Ahmad bin Abi Su'aiban wa Abdul Aziz bin Yahya al-Harraniyan qala haddatsana Muhammad bin Salamah. Apa artinya? Kuclu dasar manusia tanpa anus. Makanya kau di mana-mana ditertawakan. Banyak. Turunkan dia, turunkan dia bahana, turunkan dia, cepat bahana, cepat, meledak, meledak, gila aja lu. Astagfirullahaladzim. Oke, aku sapa dulu ini bang. Waalaikumsalam. Enggak, tadi ngeliat Bang Juma di rumah Pak Bom panik tuh. Agama apa bang? Sambil dia naikin kiamat. Naikin kiamat sudah pernah mencret Ya, dan, dia berdua. dan sampai kapanpun akan selalu mencret. Ya. Kalau tidak mencret ketika Anda dipanggil untuk berdialog tentang Islam, ya hadirlah, bawalah kitab Anda. Ini loh kesesatan Islam. Layaknya saya pun kalau misalnya Anda laporkan
di Polres, di Polda, atau dimanapun saya dilaporkan, saya akan datang dengan membawa data. Silakan aja Anda laporkan. Bang Suma mengatakan Tuhan kami netek. Ah, udah, aku bawakan datanya. Hah? Aku bawakan data sama kalian. Nah, sekarang kalian mengatakan Rasulullah Muhammad SAW pedofil. Bawa datamu. Kita buktikan sampai mana pengetahuan saudara. Saudara mengatakan Islam itu agama teroris. Bawa datamu. Sampai di mana kebenaran data saudara. Kalau Islam tidak berbicara sesuai dengan fakta. Tuhan yang kau sembah netek ke ibunya, ada dalilnya. Hah? Kita umat Islam, apologet Islam ini berbicara tentang apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Kalau saudara membahas tentang Islam, menghujat Islam, apa dasar pijakan saudara? Saya baca di dalam apa? Di dalam gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng. Bang Juma Gerunda. Lanjut ya Allah ya Rabbi. Panas. Bang Juma udah dikejar itu dari tadi di sana, dari pantau. Tahu dia masuk ke tempat blokir. Si Juma di tempat blokir, si Juma di tempat blokir. Udah, rungkatin laporin cum. Oten. Takut sekali ya, kayak melebihi takut kepada malaikat maut ya Allah ya Rabbi. Bunda Rahma, Kak Hesti, Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bantu tap-tap layar ya teman-teman, biar komalnya kuat ya, bantu tap-tap layar teman-teman. Iya betul. Ini saya berapa kali mau naik di komalnya antum, tapi yang di atas itu AWW baru bening kali ya tuh. Saya kalau di Komalku itu Gerunda, Bang Juma di Komalku tuh sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh nggak ada yang mau naik ya Allah ya Rabbi. Pingin juga. Tadi nggak ada yang mau naik. Alhamdulillah udah banyak banget makan oten-oten, tapi ada oten yang benar-benar mengatakan bahwa Yesus utusan. Alhamdulillah hari ini udah banyak makan oten. Saya angkat telepon bentar ya teman-teman. Silakan dinaikkan. Ya, Bang? Iya betul. Kok tahu? Tunggu ya bentar ya. Iya siap. Oke teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan aja, minta permintaan. Suaraku terdengar jelas gawe karena aku nggak pakai headset, ini HP satu lagi. Jadi tolong HP. Jangan ada yang. Oke. HP yang ini jangan ada dulu yang nelpon ya. Karena dipakai lagi ini. Wih, banding disetujui udah, tapi kita udah live di sini. Alhamdulillah banding disetujui. Jadi kita dengar kata-katanya ya. Cepat ya. Cepat disetujui ya. Aku kadang 24 jam loh. Kalau dilaporin. Caranya. Ya, kalau Bunda. Iya kan langsung minta banding terus. Iya bentar dulu, Bang Juma lagi Bang Juma, oke saya terima dulu ini. Bun katanya Bunda Hesti mau tanya dulu bisa nggak? Boleh, mau nanya apa? Dia bilang gini loh, katanya kawan saya dari Katolik mau mualaf dengan Bang Juma, tapi mau tanya-tanya dulu, ada biaya nggak? Soalnya dia merantau belum kerja Bun, gratis tanpa dipungut biaya 1% pun. Tanpa dipungut biaya 1% pun, bahkan dibikin sepeser bukan 1%, sepeser agak begitu sepersen. Bahkan dibikin sertifikat mualaf secara gratis. Oke. Masuk aja ke room saya ya. Di jam 12.29. Bunda Rama, mau aku tanya Bunda Rama. Ya, iya Bang, ya. Itu kan ada itu, ku datangi komal-komalnya pendeta-pendeta Kristen itu. Kadang ku typing, ku DM juga mereka. Itu sudah sekitar
hampir 50 pendeta ya, kalau yang saya hitung-hitung itu. Ada screenshotnya saya simpan. Kenapa ya mereka rata-rata menolak itu Bunda Rahma? Nggak mau diskusi. Takut terbongkar ajarannya, Bang. Saya bingungnya di situ. Oke, kita tanya dulu ini satu-satu. Disan, selamat sore, agama apa? Disan, selamat sore, agama apa Disan? Cukup 2 kali saya bertanya, selanjutnya saya turunkan. Sam, selamat sore, agama apa? Sam. Assalamualaikum. Agama? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, mohon maaf, kita lagi nggak ini, mohon maaf. I'm sorry. Aduh, nggak ini nih. Kita lagi nggak itu ya, mohon maaf. Oke, teman-teman yang agama Kristen itu ya, Maria melahirkan Tuhan. Ini aku nggak tahu ini room ini udah lama nggak dipakai lab, jadi oten nggak ini ya. Cobalah akun cadangan aku aja kelenteng oleh ini. Followersnya 12,1 akun cadangan. Ya kan? Enggak apa sih bicaranya jelas enggak kita room diskusi Bang. Waalaikumsalam. Melatih nomor kita room diskusi. Jadi tidak mengizinkan, bahkan jangankan untuk mereka yang mencari koin, bahkan kita tidak mengizinkan, room saya tidak mengizinkan Islam sama Islam untuk bertanya. Room saya ya, room saya. Karena saya tidak mau di framing oten, soalnya saya juga dicari-cari oten, kesalahan saya. Bang Juma, lagi masih telepon ya Bangku. Bang, ini ada Rudi Bang. On cam dulu, on cam. On cam Bang. On cam dulu. Sabar sebentar. Sabar balik kampung loh. Dia jualan ini sekarang, Batagor. Untuk mengerti. Sehat Bang, anak Batak sehat Bang Rudi. Sehat. Oke. Jadi di TikTok ini namanya Rudi 2 ya. Jadi kalian, kalau ini Rudi Simabora, yang satu Rudi Hanes. Jadi kalian jangan salah-salah. Anak Batak Rudi Simabora, isi Wak Labu Rudi Hanes. Dari mana kau tahu? Aku ini kan penghafal Google. Kayak mana udah berani si Juma debat? Janganlah berdebat sama yang bukan pendebat. Cobalah dulu sama-sama. Gaya kau lah. Sejak kapan Bang Juma pengecut? Sejak kapan? Kami aja rempahan Reginang aja nggak pengecut, apalagi gurunda kami. Gaya kok. Ya suruhlah dulu dia berani, enggak dia berdebat itu ya. Sabarlah kau, Bang Juma lagi nelpon Jokowi. Sabar dulu. Layar Hai. Kau belum pernah naik di Komalku, Le. Saya sudah pernah naik di Komalmu, nah. Kau belum pernah naik di Komalku, Le. Dilarang di Rumpung ada orang di Komal ini, Komal saya turunkan. Enggak. Saya turunkan. Enggak. Ya. Enggak, guys. Bukan. Maksudnya ya, Muhammad Haji kayak kamu ngomong gini barusan. Saya turunkan. Enggak saya naikkan sampai saya tidak ada ini. Bukan itu inti, bukan itu poinnya. Orang tuh tidak pernah ngomong kayak gitu. Saya kalau naik orang saya tidak mau. Salah paham Kak Isti. Saya jelaskan dulu. Boleh? Enggak perlu dijelasin. Udah, enggak usah ngomong, enggak usah. Biarkan dia nanti kalau apa ini. Enggak usah dijelasin, udah. Ketua. Iya, si Muhammad Haji itu kan saya turunkan gara-gara itu. Ngajak Oten siapa itu? Dia bilang gini, Bang, naik diskusi ke tempat saya. Sekarang katanya, langsung. Sebelum saya turunkan, kamu jangan pernah naik ke rumah saya. Ya, saya tandain kamu. Tuh, saya ini. Dewa juga, nggak saya naikin. Kenapa? Karena Dewa juga suka ngajak orang. Nah itu. Kalau
ngapain orang-orangnya kok ngomong kayak gitu. Makanya gini ya Pak Pandi gini, saya juga udah kasih tahu siapa-siapa yang ini nggak boleh masuk ke room. Saya juga itu karena kamu saya anggap adik. Nah begitu juga saya ngarga. Kalau saya masuk ke room, saya nggak pernah ngomong mengenai yang kamu bicarakan itu, nggak pernah. Karena itu bukanlah kita punya kita harus menghargai yang punya room. Begitu. Bukan itu Kak Hesti maksudnya. Kan saya pernah naik di komalnya anak Batak, Lerudi. Kan begitu. Nah, dia biasa lewat-lewat di komalku, lewat, pergi, lewat, pergi, lewat, pergi. Nah, itu makanya aku tanya, kenapa hanya lewat, pergi, tidak sekali-sekali naik begitu. Kan ya sudah kapan ya sudah. Iya, begitu. Kan sudah lewat, pergi, kan begitulah itu. Benar tidak? Iya maksud kapan biar kita debat. Maksudku aku sekarang juga dulu sama nanti jauh-jauh bulan depan lah, bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai, apa kabar Lai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, anak Batak kan udah di sini, ini aku buang aja ininya ya, stikernya biar Bang Rudi kelihatan ya Bang ya. Ya. Oke, kita tunggu Bang Juma lagi nelpon Jokowi ya. Bukan nelpon Pak Anies. Bukan, ada teman Bang Juma namanya Jokowi. Kalau itu jangan salah paham. Ada teman, emang nama Jokowi cuma satu, banyak. Nama Pak Anies juga banyak. Jangan langsung lagi situ. Gantian kok ngomong kayak gitu Bang Luap. Bang Rudi, di mana kampungmu Bang? Di apa? Di kampung. Di Medan. Ya, tahu aku di mana, nama kampungmu apa? Di Medan. Mananya kok Medan? Di Petisa. Oh anak Petisa kok Bang, aku amplas Bang. Oh iya. Woi, itu kan Petisa itu tempat-tempat orang kaya Bang. Cuma aku lah yang miskin. Kau yang bilang ya bukan aku. Kau yang bilang ya Bang bukan aku ya. Iya. Saking kayanya Petisa itu, Carrefour di situ, Sans Plaza-nya di sini, terus Podomoro City-nya juga dekat situ, ya kan? Saking kayanya Petisa itu. Coba dekat-dekat kan ini. Aku perjuangan. Aku dulu ke gereja melewati perjuangan lah, karena aku dipancing dulu. Amplas ya Bang. Sebentar ya Bang Juma lagi nerima telepon. Ya, Lai, sampai mana kemarin, Lai? Saya lagi sibuk pula. Saudara anak Batak ini ngaku hanya dia yang miskin. Tentara dari mukanya, Bang. Mimik mukanya. Enggak, memang aku orang miskin. Ada lagunya tuh, Bang. Aku merasa orang termiskin di dunia. Gitu. Penuh derita. Memandikan air mata. Atau gini. Sebelum si Juma yang lain dulu biar menghemat waktu karena kan. Oke, sama aku dulu ya Bang, aku coba dulu. Ada kemarin kau tuh lagi diskusi sama si itu Bang, sama si Ento. Nah, aku minta naik, kok gak naikkan itu ya. Aku mau ngomong, di situ aku ingat kata-katamu, kau mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada menghafal Bible Bang. Bukan enggak ada, enggak boleh. Tuhan melarang. Oke, Tuhan melarang tidak boleh. Lalu bagaimana dengan liturgi Bang? Liturgi kan kita menghafal, disuruh menghafal. Beda liturgi, beda Alkitab. Kok beda? Kan udah aku jelaskan di dalam live itu kan bahwa kedokteran forensik Israel pada waktu itu melakukan satu penelitian. Karena ini kan tertulis di dalam kitab suci mereka. Kan begitu, di dalam perjanjian lama tertulis kenapa sih Tuhan melarang untuk menghafal, dan katanya kalau dihafal Tuhan akan mencabut hikmatnya. Nah lalu kedokteran ini yang diketuai salah satu dokter yang juga rabi akhirnya membuat satu riset dan hasilnya memang benar. Ternyata otak kita ini hanya sebesar bakpao, dan otak kita ini terdiri dari jaringan-jaringan memori, dan apa yang dilihat oleh mata kita dan didengar oleh telinga kita sejak kita lahir, semua tersimpan katanya di otak sejak kita lahir sampai sekarang. Nah, jadi memori itu full, apalagi lagi ditambah menghafal kitab suci,
tambah full lah memori itu. Nah, ketika otak itu full dengan memori-memori itu sudah tidak longgar lagi, tidak ada lagi ruang yang tersisa, maka untuk berekspresi tidak maksimal lagi itu katanya. Masuk akal pikirku. Masuk akal hafal kita menghafal, Bang. Lalu bagaimana kita yang setiap tahun menghafal liturgi? Iya, liturgi itu beda ya, karena tidak patokan harus masuk ke dalam otak. Kalau kitab suci kan nggak bisa berganti. Kalau kitab suci itu kan memang harus dihafal mati-matian itu. Nah, kalau kita menggunakan otak kita untuk menghafal, mau mencari uang misalkan, contoh saya seorang pengacara, maka saya kan harus menghafal KUHP sama KUHP, kan begitu undang-undang. Nah, wajarlah kita menghafal itu, namanya juga kita untuk cari makan kita. Nah, kitab suci kita hafal. Apa gunanya kita hafal kitab suci? Ini kan hanya untuk mempertahankan agama. Nah, makanya menurutku ya masuk akal ya apa yang diteliti oleh kedokteran forensik Yahudi. Berarti ya, itu kata abang apa yang dikatakan oleh dokter tuh, tapi tidak ada yang dikatakan di dalam Bible. Kalau abang bilang itu menghafal itu bisa merusak otak, bang, dari zaman dulu kita kecil sampai hari ini kita masih ingat liturgi kita loh, bang. Liturgi kita pada kita masih kecil, masih umur 5 tahun, sampai sekarang masih ingat, otak kita nggak rusak. Nih contohnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Disambung yang lain, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sambung lagi yang lain, katanya kan, jadilah terang, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Otakku nggak rusak, bang? Ya, bukan, otak tidak rusak, bedakan rusak dengan penuh. Nah, jadi hasil riset yang mereka lakukan ini intinya adalah otak itu penuh bukan rusak, tetapi untuk berekspresi tidak maksimal lagi, gitu. Pandai kan ngeles. Untuk berekspresi tidak maksimal lagi. Makanya dulu gini, kalau kita ingat ya lah, nah gitu ya. Emang abang lahir tahun 70-an? Iya, artinya bukan anak tahun tinggi kan? Tahun 80-an lah, bilang kan abang lahir tahun 80-an. Iya, artinya bukan tahun tinggi kan? Nah, dulu kita kan sering menghafal nama-nama menteri, ingat kan? Ya. Dong, nama-nama menteri, baru GBHN. Ya, sungai terbesar, gunung terbesar. Jumlah pulau, lagu-lagu nasional. Itu kan dulu karena pendidikan kita belum maju. Nah, setelah pendidikan kita maju, maka dibagilah yang eksakta ke eksakta, yang IPS ke IPS, dibagi. Akhirnya biarlah masing-masing jurusan menghafal apa yang menjadi bidangnya. Karena kalau dihafal semua, untuk berekspresi tidak maksimal. Makanya dibagi, ada IPA, ada IPS, ada akuntansi, ada sejarah, ada tata usaha negara. Kalau dulu memang sebelum pendidikan kita maju, semua itu digabungkan, semua eksakta. Nah itu, jadi memang benar. Contoh di Indonesia yang membenarkan itu kan sudah ada, Ade Armando. Coba lihat video-video Ade Armando ya. Nantilah cari sendirilah linknya ya, klik aja di Cokro TV. Dia memang membenarkan apa yang diteliti oleh kedokteran forensik Yahudi itu. Berarti, sekarang pertanyaan saya, abang mengikuti aturan Bible atau aturan dokter? Kedokteran forensik Yahudi melakukan riset tentang hal itu karena mereka curiga ayat ini palsu. Kan dari ayat Alkitab yang pertama melarang. Curiga dong mereka, seperti kita kan curiga, masa Tuhan melarang menghafal? Kan begitu. Bang Rudi mengakui bahwa kitab Bang Rudi palsu? Bukan, karena tertulis di dalam kitab suci, kalau dihafal hikmatnya akan dicabut. Kan itu nih, apanya, latar belakangnya pertama. Kenapa ada firman Tuhan di dalam kitab suci, siapa yang menghafal, maka hikmatnya itu akan dicabut. Kan itu yang tertulis di dalam kitab suci. Di mana, Bang? Di mana? Biar kita buka, di mana datanya? Oke, Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Yesaya 39. 29. Yesaya 29. Ya. Ayat 13 dan 14. Coba baca deh, coba baca.
Kita buka ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal yang ajaib kepadanya. Mana bang? Udah lanjut baca dulu, baca sampai 14. Iya itu udah sampai 14 bang. Coba baca sampai selesai dong. Oke ini ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kekafiran orang-orang yang arif akan bersembunyi. Mana? Nah, itu dia kearifannya. Ini bang, Allah mengambil Elohim mengambil hikmat kalau ada yang menghafalkan firman-Nya. Mana? Ya sudah, tadi kan sudah dibaca kan. Karena bangsa ini menghafal, maka hikmatnya akan kucabut, kearifannya akan bersembunyi. Kan itu yang tertulis. Dengan aku ulangin ya bang, aku ulangin ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, perintah manusia, bukan perintah dalam Alkitab, perintah manusia yang dihafalkan. Oke, maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kekarifannya orang-orang akan arif akan bersembunyi. Di ayat ini, di mana mereka yang tidak melakukan perintah Bible, tapi perintah daripada manusia. Ya, menghafal itu perintah manusia. Ada nggak Tuhan menyuruh menghafal? Nggak ada. Yang disuruh Tuhan itu adalah membaca dan renungkan lalu lakukan. Enggak ada liturgi bang, liturgi itu perintah manusia juga bang. Abang juga melakukannya setiap tahun. Lalu bagaimana dengan liturgi, kita disuruh menghafal? Kita tidak menghafal liturgi bro. Oh, enggak, kita tidak menghafal liturgi. Nah, kenapa anak-anak umur 5 tahun itu menghafal? Karena mereka belum bisa baca. Coba lihat di perayaan-perayaan Natal misalkan, ada enggak yang menghafal? Enggak, semua membaca. Nah, kenapa anak-anak umur 5 tahun disuruh menghafal? Karena mereka belum fasih membaca. Itu. Jadi tidak ada liturgi yang dihafal. Tidak ada. Tidak ada liturgi dihafal. Saya menghafal dulu loh. Abang juga menghafal dulu loh. Yang kau hafal itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu umurmu 5 tahun kan, makanya itu liturgimu kan. Nggak mungkin dong umur dengar dulu. Jangan kau lewatkan kelasnya bang. Kelas 1 saya udah bisa baca bang. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu saya disuruh menghafal liturgi. Bahkan di waktu kelas 5 liturgi saya hafal bang. Sampai kelas 6. Bahkan kita menghafal ragam bahasa. Iya, makanya kau murtad. Karena tidak mengerti kitab suci. Karena menghafal, orang yang menghafal itu hikmatnya akan dicabut Tuhan. Kan itu yang tertulis. Orang yang menghafal hikmatnya itu akan dicabut Tuhan. Makanya kau murtad. Itu. Bang, bahasa siapa murtad itu bang? Murtad itu bahasa siapa kau ambil? Hah? Murtad itu di dalam Alkitab yang pertama sekali dituliskan. Oh, di dalam Alkitab. Di mana bang? Di mana? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Coba baca 1 Timotius 4 ayat 1. Apa katanya itu bang? Coba baca 1 Timotius 4 ayat 1. Jadi sebelum ada agama Islam, orang Kristen udah menggunakan kata murtad. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh Kudus tegas mengatakan bahwa dia waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat gitu ya. Arti daripada murtad itu apa bang? Berpaling dari ajaran kebenaran. Kalau menurut agama Islam, orang yang meninggalkan agama Islam itu disebut murtad. Kan begitu. Kalau menurut agama Kristen, orang yang meninggalkan agama Kristen itu disebut murtad. Jadi tergantung kita dari perspektif siapa kita berbicara gitu loh. Oh, berarti aku murtad gara-gara aku menghafal Bible ya bang ya? Kau menghafal Bible sehingga hikmatmu dicabut. Ketika hikmat dicabut, maka namanya juga hikmat yang gak ada lagi.
Ya murtad dong gitu loh. Oh, murtad dari Kristen. Coba sebentar dulu Bang, anak yang di bawah, yang typing di bawah. Yang typing di bawah saya nggak bodoh, saya tahu. Kalau Bang Billy minta naik, saya naikin. Emang Bang Billy masih ada di bawah? Ini kadang-kadang typing sampai hostnya sampai typing. Host ini gimana sih sampai typing kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kayak mana? Gak bisa sih. Naik, Bang Billy juga nggak ada lagi di bawah. Ini kadang-kadang typing semua, naikin Billy. Kayak hostnya bodoh aja. Ini hostnya kan on cam, dia bisa tahu. Kecuali hostnya matiin kamera, baru hostnya nggak tahu. Kadang-kadang ke typing kalian ini ngade-ngade. Kadang greget juga baca typing ini. Oke, Bang Anak Bata. Oke, berarti saya murtad ya. Oke. Ya. Dari sudut pandang agama Kristen. Kalau dari sudut pandang agama Islam, kau itu mualaf. Jadi berbeda sudut pandang. Karena kan Tuhan kita berbeda. Nah itu. Oh, Tuhannya Bang Anak Bata sama Tuhan kami berbeda. Emang Tuhannya Bang Anak Bata siapa? Tuhan kami itu Tuhan Yesus. Lalu Elohim? Ya, itu roh yang ilahi. Oh, Elohim itu roh ilahi. Ya, roh yang ilahi. Nah, tetapi dia tidak boleh disebutkan namanya dengan sembarangan karena ada larangan dari Musa di dalam Keluaran 20 itu. Nah, makanya kami menyebut Tuhan itu dengan sebutan Elohim, Adonai. Lalu orang Israel sekarang menyebutnya dengan sebutan Hasem, artinya nama itu. Karena nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, lalu setelah Tuhan menyatakan namanya, itulah nama Tuhan yang boleh disebut. Yesus Kristus, itulah nama Tuhan yang bisa disebut. Berarti Yesus ini Tuhan, ya. Berarti Yesus ini Tuhan. Elohim siapa? Elohim itu artinya sesembahan. Sesembahan. Iya, sesembahan. Oke, Elohim itu sesembahan. Oke, Yesus adalah Tuhan. Yesuslah Elohim itu sendiri. Oh, Yesus adalah Elohim itu sendiri. Yesuslah Elohim itu sendiri. Itulah nama sesembahan yang boleh disebut. Yesus Kristus itulah nama sesembahan yang boleh disebut. Yesus adalah Elohim itu sendiri. Berarti di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Iya, dia mengandung Allah. Di mana datanya kalau Maria mengandung Allah? Oke, coba ya. Coba buka di dalam Injil Lukas. Lukas berapa? Sebentar ya. Lukas 1 ayat 43. Coba buka. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, itu kata Santa Elizabeth. Elizabeth ini adalah istrinya Nabi Zakaria. Nah, lalu datanglah Bunda Maria ke rumahnya. 3 bulan dia di rumah itu. Baca aja lah keseluruhannya biar tahu ya, aku garis besarnya saja. Nah, ketika Bunda Maria hendak masuk ke rumah Zakaria ini, lalu istri dari Nabi Zakaria, yaitu Santa Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mendatangi aku?" katanya. Itu. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya bahwa Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim? Coba baca di dalam Lukas 1 ayat 43 itu. Kan sudah dibaca tadi kan? Nah, siapakah aku ini? Pertanyaan saya, Bang. Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim. Ini siapakah aku ini sampai ini Tuhanku datang mengunjungi aku? Tuhan datang mengunjungi dia. Pertanyaan saya, di mana datanya Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim? Di dalam kandungan Maria Elohim mana? Bukankah ya Gabriel mengatakan kau akan mengandung seorang anak bernama Yesus? Bukan Elohim yang dia kandung. Oke, coba buka Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 nomor 5. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah dan di atas baunya ada namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa ini sampai Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh.
Oke, Lukas 2 ayat 11. Iya ampun Bang, jadi pun gak ada ketemu datanya. Lukas 2 11. Iya. Oke. Lukas 2 11. Hari ini telah lahir, ya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jelas. Bisa bapaknya mengandung Elohim mana? Ya sudah, itu adalah anak yang dilahirkan Bunda Maria. Jadi siapa lagi? Ya Elohimnya mana? Ini mengandung Tuhan di kota Daud, ya Yesus. Tapi bukan mengandung Elohim. Ya dialah Bunda Allah itu. Tuhan apa sih? Tuhan itu kan Allah. Tuhan itu, Elohim itu artinya sesembahan. Tuhan itu artinya Allah. Jadi apa bedanya Tuhan dengan Allah? Apa bedanya? Nggak ada. Contoh nih, contoh. Nenek moyang kita dulu mengenal kata Allah itu dengan sebutan Gusti Allah katanya. Berarti ampun, dengarkan dulu. Halo, Bunda. sedikit. Ya, silakan Bunda, silakan Bunda. Masih sedikit. Silakan Bunda. Saya masih sedikit ya. Berarti kalau kita lihat ya Lukas 1:31. Iya. Perkataan malaikat Gabriel, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki loh, bukan seorang Tuhan atau seorang Allah. Iya, karena apa malaikat ini bohong? Bukan bohong, karena Allah ketika menunjukkan wujudnya di dunia, dia memilih sebagai seorang laki-laki. Apa mau kita protes? Mana datanya itu yang kau ucapkan, mana? Ya, coba Yesaya 9 ayat 5 tadi jelas kok. Mana di pemahaman Yahudi memahami Tuhan jadi manusia? Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Enggak, saya tanya dulu, mana orang Yahudi memahami Tuhan jadi manusia? Mana imannya Yahudi? Oke, baik. Ingat, Yesaya itu Nabi Yesaya itu tidak mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Siap, oke. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 15. Baca. Apa tuh? Karangan Lukas ini Kisah Para Rasul. Ya, jangan dulu karangannya. Kita baca aja Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 2. Coba baca di dalam khotbah Petrus itu ya. Iya, Kisah Para Rasul 2. Saya hafal itu, saya hafal. Iya. 22. Dengarlah orang Israel. Ya, ini bunyinya ya. Saya hafal kalau khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel. Terus apa dong? Kenapa pilih-pilih? Kisah Para Rasul 2 coba baca oke. ayat 14 coba. Coba baca ayat 14. Saya ke khotbah Petrus dulu ya. Saya Kisah Para Rasul 2:22. Dengarlah orang Israel. Di sini poinnya Bang ya. Dengarlah orang Israel. Enggak apa-apa. Saya mau ke sini dulu biar kau paham siapa Yesus ya. Kau mengatakan Yesus adalah Allah. Dengar. Dengar dulu Bang. Dengar. Kamu jangan mengatur kita loh. Saya kan bisa memilih juga ayat. Dengar. Bunda mau bertanya sama aku jawab. Kalau mau berdebat justru aku mencari lawan. Iya, saya menanggapi. Saya menanggapi, nggak apa-apa. Saya menanggapi Anda, oke? Kan Anda memaksa Yesus itu adalah Allah, atau Hasem atau Elohim. Sini saya tanya. Coba dengarkan kamu dulu. diam dulu dong. Enggak gini, saya kan menanggapi. Sama aku jawab. Kalau mau berdebat, aku pun saya senang. Tidak bertanya, saya menanggapi. Bisa kita debat? Ayo kita debat. Saya menanggapi. Ini baru jempol berdebat. Oke, saya menanggapi. Oke. Karena ada gurunda ya, mohon maaf. Kalau nggak usah. Ini sementara ada gurunda. Saya tidak mau. Kalau ada gurunda, saya tidak mau. Saya tanya kau. Saya tanggapi kau dulu. Saya tanggapi kau. Coba dengar nih. Kau kan dengar, kau kan memaksa. Dengar dulu. Aduh, ini orang. Saya menanggapi dulu tadi bacotanmu. Saya menanggapi bacotanmu dulu. Kau bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah Hasem. Allah adalah Elohim. Saya tanggapi kau ya. Kisah Para Rasul. Kau kan keluarga Kisah Para Rasul. Saya tanggapi kau ya. Coba dengar khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel. Dengarlah. Ini khotbah Petrus. Mute dulu host. Saya kasih dulu data dia. Dan tadi terlalu banyak ngomong, kau terlalu cerewet. Kalau Bunda saya kasih data. Kalau Bunda mau berdebat,
aku dapat konten. Bersyukur lagi aku Bunda. Saya membalas, saya menanggapi, saya menanggapi. Habis itu baru dia ngomong. Kita dengarkan aja dulu dia. Kita dengarkan. Habis itu baru dia ngomong. Kita dengarkan aja. Silakan. Oke, dengar ya. Oke, terima kasih host yang baik hati dan pandai menabung, cantik lagi. Nah, saya kan menanggapi tadi Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Coba kita ke khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang, bukan setuhan. Seorang, kalau orang itu kan manusia, bukan Tuhan. Seorang yang ditentukan Allah dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dia, melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, hanya perantara. Ya Allah itu yang Tuhan. Jadi kalau kita ke Lukas 6:12, Yesus di situ berdoa semalam-malaman, dia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Pakai akalmu lah kau kalau ngomong. Dari tadi kau terlalu banyak ngomong. Kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri kalau Yesus adalah Allah itu sendiri? Sudah? Oke. Coba Gurunda, nanti Gurunda sudah standby. Oke, sekarang aku jawab. Kalau kau mengatakan Yesus berdoa kepada Allah, Allah itu bukan Tuhan bagi kami. Allah itu Tuhannya umat Islam. Gitu ya. Allah itu bukan Tuhan bagi orang Kristen. Gitu ya. Jadi jangan paksakan Tuhanmu kepada orang Kristen. Kita saling toleransi aja, saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala Tuhannya umat Islam. Tuhan Yesus Kristus Tuhannya umat Kristen. Jadi jangan paksakan tidak menyembah Allah. Bahkan kalian tahu kan kasusku. Kenapa? Sebentar dulu Bunda. Bunda kan tadi udah. Jadi gitu ya. Kami tidak menyembah Allah, ya. Tidak ada orang Kristen yang menyembah Allah. Saya tidak tahu sama Allah. Karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Sudah? Baik. Udah berkali-kali. Tadi kan pertanyaannya awalnya begini. Saya tanggapi dulu. Kan jangan lari dulu dari konteks ini. Ini konteks ini kita bahas dulu tentang Tuhan, tentang Allah. Jadi kau kan katanya bukan menyembah Allah. Kau kan tidak menyembah Allah. Terus kenapa kau pakai kata Allah di Bibelmu? Allah itu nama Tuhan orang Islam. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kau pakai apa Bibelmu? Gini, dengarkan. Di dalam Alkitab kami menggunakan kata Allah yang artinya sesembahan. Allah. Bukan kami menyembah alif lam lam ha. Dari mana asalnya itu? Dari mana? Betul, coba cari di original teks Bibelmu. Di original teks Bibelmu itu di bahasa Yunani sana mana? Mana kata Allah di Bibelmu itu bahasa Yunani? Ayo. Kalau bukan Allah itu. Kalau Allah nama Tuhan kami itu yang kau ambil. Mana? Original teksmu. Original teksmu itu Theos. Enggak, original teksmu Theos. Mana kata Allah di Bibelmu yang original bahasa Yunani? Mana? Terus berarti kau curi tuh? Kau curi tapi kau pelesetkan artinya. Kau curi terus kau lari dari arti sebenarnya. Kau jadikan sebutan. Kau tidak jadikan proper name. Kau rubah jadi sebutan. Padahal itu adalah nama. Coba buka KBBI. Allah itu nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Saya tanya kau dari mana kau ambil itu? Saya minta dari original teks Bibelmu. Mana kata di situ? Di situ Theos di Bibelmu, Bang. Boleh aku jawab ya? Boleh aku jawab ya? Boleh dong aku jawab. Masa nggak boleh menjawab? Silakan Bang, jawab silakan. Ya boleh dong menjawab. Oke. Nah, kenapa ketika kitab suci itu disalin, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia? Mulailah dia khotbah cerita. Silakan Gurunda, Bang Zuma. Bunda Rama, tadi kan Bunda ngomong. Dia diam, jadi biarkan dia ngomong udah. Biarkan terserah dia ngomong. Silakan Bang. Jadi kita harus menghargai tamu juga. Iya, harus gitu memang, harus gitu. Gini aja lah. Kita bikin satu diskusi tanpa permusuhan, gitu loh. Iya, betul. Kita bikin satu diskusi tanpa ada permusuhan. Kita saudara sebangsa. Gitu ya, nggak usah malah terlalu berlebihan begini, nggak usah. Nah, ketika Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harusnya nggak bisa menggunakan kata Allah, kan begitu yang dikatakan Bunda. Boleh dong, orang Islam punya hak untuk melarang itu. Nah, apakah ketika Alkitab itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, penerjemah Alkitab itu tidak meminta izin dulu kepada Kementerian Agama? Minta izin loh.
Karena yang boleh menerjemahkan kitab suci itu di Indonesia adalah Kementerian Agama. Minta izin. Apakah Kementerian Agama melarang? Melarang. Nah, tetapi larangannya ini akhirnya gagal. Karena Kementerian Agama menggunakan satu dalil, kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Nah, yang berarti alif lam lam ha, nama Tuhannya orang Islam. Nah, lalu diselidiki nih, sejak kapan Islam mengatakan alif lam lam ha menjadi sesembahan? Dibukalah sejarah, 572 Masehi. Itu ya, 572 Masehi, Rasulullah SAW diperkenalkan nama itu oleh malaikat Jibril. Sudah? Nah, lalu 613 Masehi turunlah Al-Quran. Maka kata Allah itu adalah miliknya umat Islam. Nah, yang jadi permasalahan, sebelum turunnya Al-Quran, orang Arab sudah beragama Kristen dan sudah menggunakan kata Allah. Mana itu datamu? Mana? Stop. Mana datamu? Mana? Bahasa Al-Quran, bahasa apa ya? Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu tahun berapa? Abad berapa? Itu setelah kenabian Rasulullah, setelah kenabian itu terjemahan Al-Muqaddas itu Al-Muqaddas itu ada ya abad ke-7, Rasulullah abad ke-6. Sekarang saya tanya, saya minta pertanggungjawabanmu, mana data original Biblemu kata Allah? Bahasa original Biblemu itu bahasa Yunani Greek, bahasa Yunani kuno, mana kata Allah di situ mana? Yang ada aku baca Theos. Coba kata apostolos, dia botol, bukan dia botol ya, bukan dia botol, dia bolos. Theos, kurios itu kata Allah, mana kata Allah, kata Allah. Kamu kan tadi tidak mengakui, kamu tidak mengakui kalau itu adalah milik orang Islam. Kau bilang kami tidak menyembah Allah Tuhannya orang Islam. Ya itu Allah nama itu, tapi kau pelesetkan jadi Allah. Tahun berapa Muhammad itu? Apa? Tunjukkan data di Biblemu. Original teksmu, original teksmu mana? Enggak, original teksmu dulu. Berasal dari mana kata Allah itu? Original teksmu itu dari mana kau ambil? Coba lihat original teksmu, bahasa Biblemu itu. Bahasa original teks Biblemu Perjanjian Baru, bahasa Yunani mana kata Allah di situ mana? Kalau kami ada ya, kami bisa buktikan ada di original teks bahasa Al-Quran itu ada kata Allah. Kalau kau mana kata Allah di Biblemu itu? Coba tunjukkan kata Allah di Biblemu itu. Tunjukkan. Oke, baik. Usah kiri kanan kau ngomong. Udah bisa kau jawab? Ya, silakan jawab. Oke. Muhammad itu lahir abad ke-5 ya, 572. Kenapa kau ke Muhammad? Nabi kami, saya tanya Biblemu mana original teksnya Biblemu kata Allah di Biblemu itu mana? Yang ada Theos, Kurios, Apostolos, Diabolos. Oh, kampret juga ini orang ternyata. Saya minta data di Biblemu. Udah. Saya tidak mau melayani kau. Ternyata kau memang ya suka ngedongeng. Kawan-kawan, jangan kalian berpikir Muhammad itu ada sejak zaman dulu, itu baru lahir 572 Masehi. Jadi agama Islam itu ya saya tanya, kalau kau mengaku kau memiliki kata Allah di Biblemu, tunjukkan. Sebentar, Anda mengatakan, kalau Bang Rudi mengatakan, Bang Anak Bangsa mengatakan bahwa kalian di luar. Itu perjanjian lama, kitab kalian di luar. Oke, pertanyaan saya, sebutkan satu nabi orang Kristen. Oke, baik. Orang Kristen muncul di dunia ini ketika Allah sudah menggenapi kenabian. Ya, kami tidak melahirkan nabi-nabi, sebab nabi-nabi itu berasal dari Yahudi. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes. Lalu kenapa Abang mengatakan bahwa kata Allah itu bukan dari Al-Quran kami? Sementara Abang tidak bisa menjelaskan. Sebutkan satu nabi orang Kristen, Abang bawa Yahudi. Artinya Kristen itu terakhir. Makanya dengarkan dulu. Kalau tidak dikasih kesempatan menjelaskan, ya kayak mana? Silakan. Kan begitu. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Kepatriarkan Konstantinopel itu salah satu keuskupan Kristen yang sekarang menjadi episkop ortodoks Turki. Dulu itu Turki itu dulu semua orang Kristen. Nah,
Mereka sudah menggunakan kata Allah dalam peribadahan. Mereka sudah menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan di gereja coba dulu lihat dulu orang-orang ortodoks. Di gereja itu mereka menggunakan kata-kata Islam itu yang kita kenal di Indonesia sebagai milik Islam. Tetapi ternyata Kristen ortodoks sudah terlebih dahulu melakukannya di dalam kepatriahan Konstantinopel. Demikian juga dengan kepatriahan Syria. Mereka sampai sekarang kalau di gereja itu tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tetap menggunakan kata Allah, tapi bukan Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian juga dengan Mesir, Alexandria itu dulu 100% Kristen sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada menerima Quran pada abad ke-6. Lalu sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar atau yang dikenal dalam istilah teologi Umar bin Khattab mulailah menyebarkan agama Islam. Baru Kristennya tergeser di Arab. Coba kawan-kawan kalau lihat kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bahwa perjalanan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu memang mengislamkan negara-negara Arab yang tadinya beragama Nasoroh. Nah, lalu memang mereka bersekutu untuk menghancurkan paganisme. Mereka tidak pernah menyerang Yahudi dan Nasrani, tidak pernah mereka serang. Mereka hanya mau menghancurkan agama paganisme yang ada di Mekah dan di Madinah. Nah, tetapi pada akhirnya setelah para penyembah-penyembah pagan menganut agama Islam, maka mereka juga kenapa kok ngedongeng? Ini nggak usah kau baca sejarah. Ini saya kasih data. Bentar. Bang Rudi udah jangan panjang kali Bang Rudi. Sebelum disambungkan ke Bunda Rama, pertanyaan saya, Bang Rudi tidak jawab. Pertanyaan saya, kalau Anda merasa Kristen di luar, Kristen kata Allah itu tidak diambil dari Al-Quran kan? Pertanyaan saya Bang nggak jawab. Sebutkan satu nabi orang Kristen, Abang nggak jawab. Siapa nabinya? Tidak ada nabi. Nggak ada. Nggak ada. Tapi di luar bangsa Yahudi. Bunda Rama, Abang nggak menjawab. Bedi, dengarkan Bunda. Abang udah ngomong panjang loh. Biarkan Bunda Rama Besari host, sebentar. Besari host. Sebentar dulu. Kalau di dalam Besari, bentar. Ini di dalam Al-Quran. Anak Batak, dengar. Oke. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tertulisnya begini ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Ini ada kata Allah. Ini ada kata Allah di Al-Quran kami ya. Sebentar ini Buram. Ada kata Allah, saya minta sebaliknya, saya minta kalau kau klaim-klaim bahwa itu adalah ada di kamu lebih dahulu kau klaim, coba tunjukkan original teks Bibelmu berbahasa Yunani Greek, tunjukkan kalau ini ada ya kata Allah. Sekarang saya minta original teks Bibelmu berbahasa Yunani itu, mana kata Allah di situ? Oke, baik. Boleh aku jawab kau ya? Ini mencuri, kau mencuri, tapi kau nikmati curianmu, Bang. Kau mencuri. Istilah-istilah dalam Al-Quran kau curi, tapi kau nikmati curianmu, nggak sadar. Nggak sadar diri kau. Pencuri lah. Terus dari mana? Dari mana kau ambil itu? Coba original teks Bibelmu itu berbahasa Yunani. Tunjukkan dulu. Enggak ada sekarang. Enggak ada sekarang. Fakta. Saya ingin kau fakta, Bang. Fakta. Lah, congormu mana? Tunjukkan. Jangan cuma congor kau, tunjukkan fakta. Mana original Bibelmu ada kata Allah? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Iya. Datamu mana? Ayo tunjukkan. Datamu mana? Karena kau tadi mengklaim, tadi kau mengklaim, congor kau tadi mengklaim. Sekarang datamu mana? Datamu mana? Datamu mana? Nggak ada kan kami dengar khotbahmu di sini. Datamu mana? Tunjukkan datamu. Di sini ada kata Allah. Innani anallah. Nggak ada didengarkan. Pakai data. Jangan pakai congor. Ayo pakai data. Mana? Kau mengklaim. Buka kitab bahasa. Mana? Gini, dengarkan dulu. Yunani kuno. Kalau mau berbicara, jangan dengarkan. Tunjukkanlah data supaya kami menganggap tunjukkan data supaya kami tidak menganggap kau pembohong. Tunjukkan data dulu. Tunjukkan data.
Nggak ada bro, tunjukkan datamu mana. Bunda Rama mute dulu, biar dia buka datanya. Bahasa Yunaninya bang, silakan. Gini. Kalau kita berbicara tentang sejarah, Quran itu terlalu prematur karena baru ada data. Kalau prematur ya kita buktikan. Sejarahnya bang, silakan. Oke. Tidak ada nabi dari bangsa selain bangsa Israel. Jadi tidak ada orang Kristen tidak punya nabi, betul? Orang Kristen tidak punya nabi, betul? Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Nggak boleh orang Arab jadi nabi. Tinggal jawab pertanyaan saya. Berarti orang Kristen nggak punya nabi ya? Nah, tidak boleh orang Arab punya nabi. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Jawabnya melajak banget. Gitu loh. Ya mana. Terus kau orang apa kau? Si Paulus Bibelmu saya tanya. Tuhanmu orang Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi. Terus Bibelmu berbahasa Yunani. Kenapa enggak nyambung? Tuhan anak bata. Lay. Tuhanmu orang Yahudi. Kenapa Bibelmu berbahasa Yunani? Enggak nyambung. Enggak nyambung itu Tuhanmu. Enggak nyambung Tuhanmu. Tuhanmu dengar dulu lah. Tuhanmu mute dulu lah, host mute dulu. Ini terus cerewet dia ini. Yang terus cerewet. Tuhan Bunda Rama mute dulu biar. Bang Anabata, ini kata Bunda Rama. Kalau Anda yang merasa Tuhan Anda orang Yahudi, kenapa Bible-mu bahasa Yunani? Itu pertanyaan dari Bunda Rama. Silakan. Oke, aku jawab ya. Matius 28 ayat 19 itu otoritas perkataan Tuhan Yesus itu, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan perintah Tuhan Yesus. Nggak nyambung. Tuhan nggak nyambung. Orang bahasa Yunani. Tanya Bunda Rama. Juma berani nggak berdebat? Nggak nyambung. Nggak si Juma berdebat. Kalau kayak gini. Juma lagi telepon. Sama saya aja komen cret. Itu kok jawab. Kenapa Tuhanmu orang kenapa Tuhanmu orang Yahudi? Kenapa Tuhanmu orang Yahudi? Congor aja kok nggak bisa lawan, apalagi yang beribu kayak Bang Zuma. Kampret kau. Jawab, tinggal kau jawab bang. Lay anak bata. Jawab kau kenapa Tuhanmu Yahudi? Tuhanmu orang Yahudi. Kenapa Bibelmu berbahasa Yunani? Nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Aduh. Lagi terima telepon bilangnya. Bentar nih. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau lolos, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau harus lolos dulu. Muka kotak, jangan manggil pengecut. Ya nggak bisa jawab tuh kau. Dia pengecut kan, nggak berani dia. Bang Zuma itu menghadapi dengerin. Bang Zuma itu menghadapi manusia, bukan kotoran bernyawa, paham? Sekarang si Juma berani atau enggak? Bang Zuma menghadapi manusia, bukan kotoran bernyawa. Oh Juma, jangan kau lari Juma, jangan. Dengerin. Dengerin. Bang Zuma menghadapi manusia, bukan menghadapi kotoran bernyawa, paham? Juma, paham? Anak bata. Lulus dulu. Kau lulus dulu dari saya sama Bunda Hesti, baru kau naik kepada guru kami. Kalau kau belum lulus, nggak boleh. Lulus dulu kau dari kami. Kamu harus dites dulu melalui saya. Saya tes dulu sama Bunda blokir kau. Langsung mau lompat nih menghadapi guru. Anak buah dulu kau hadapi, murid dulu kau hadapi. Lay. Dasar muka kota ini nggak mau menjawab. Jawab dulu. Kenapa? Kenapa Bang Lai? Karena guru kami lagi silakan. Juma, tadi kan Bang Dedi
menunggu Bang Juma, abang bilang kelamaan, coba yang lainnya gitu ya. Nah di saat saya sendiri berdiskusi kepada Bang Anabata, abang tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan diskusi namanya kalau menang cokro aja. Coba bikin timernya biar kubal-bali si Rama. Coba bikin timernya. Nggak usah. Gini Bunda Rahma. Kalau dia bikin timer berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu dengan saya, ketika ditanya A dia jawab apa gitu loh, gak jelas. Terus Lari-lari. Terus dia khotbah. Iya, terus dia khotbah. Betul. Terus dia khotbah. Licik kau. Saya udah berkali-kali lawan dia. Ketika ditanya, dia pernah gini nih Bunda Rahma, dia pernah jawab gini. Ketika saya tanya, dia jawab gini. Mana datanya saya gitu? Dia jawab begini. Datanya ada di kepala saya gitu. Ini kan goblok loh. Cuma timer itu khusus manusia, bukan kotoran bernyawa, paham? Paham nggak? Makanya kita prematur. Bunda Rahma, dari kotak. Coba bikin timernya kalau kau berani. Bikinlah timernya. Bunda, besar gurunda Bunda. Besar gurunda. Nggak usah timer. Nggak usah timer. Khusus manusia. Ketakutan. Ya, nggak apa-apa. Kita dianggap ketakutan daripada kita harus mengikuti kotoran bernyawa. Bikin timernya ganti-gantian bicara. 3 menit. Kalau ada yang nggak usah. Percuma. Langsung aja tiktokan kalau berani. Tiktokan sama Bunda Rahma kalau berani. Kalau berani sama Bunda Rahma tiktokan. Berani nggak? Gantian berbicara, ayo. Berani nggak tiktokan sama Bunda Rahma? Ayo Syaratnya jangan kabur. Bunda Rahma gas, Bunda Rahma. Jangan kabur ya. Sini saya kasih mencret. Saya kasih mencret. Sama Bunda Rahma. Berbicara. Ada yang berani? Sama Bunda Rahma. Kuping dipasang itu. Jangan kuping dipasang. Jangan muka aja dikotakin. Yang beranikah untuk Bang Rudi, coba. Ada yang berani? Sama saya. Abang kan tadi diskusi sama saya. Abang nggak menjawab pertanyaan saya. Aku sudah menjawab. Persoalan apa yang dengarkan dulu Bunda Esti. Persoalan yang jawab tidak Bunda terima, itu urusan Bunda Hesti dan biar penonton yang menilai. Kalau berani berdebat pakai timer biar santun. Gak usah kau bisa khotbah. Kau khotbah ngelantur ke sana kemari. Hadapi saya. Saya kasih mencret kau. Hadapi saya. Ayo. Gantian 3 menit. 3 menit satu orang. Ayo. Kalau berani ayo. Ulangi. Bang Rudi tadi mengatakan bikin dulu. Sekarang gini aja. Gak usah timer. Sebentar lah. Gak usah timer. Gak diizinkan timer. Gak diizinkan timer di sini. Gak usah. Khusus manusia. Timer khusus manusia, bukan kotoran bernyawa. Gak bisa denger, gak kedengeran, suaramu kecil. Gini Bunda Hesti. Bikin timernya Bunda Hesti 5 menit, aku 1 menit aja. Bunda Hesti 5 menit. Sok-sokan gepeng kotak. Ayo buktikan. Aku 1 menit, Bunda Hesti 5 menit. Aku usah. Kalau berani nggak usah timer. Saya kasih tahu ya Bunda Hesti, Bunda Rahma ya. Ketika dia ditanya, Ya sudah, ayo buktikan dulu biar penonton yang menilai. Oke, semuanya diam, biar sahabat saya dulu. Tapi dari tadi fakta Bang Rudi yang banyak ngomong, saya cuma sedikit. Oke, pertanyaan. Nggak ada kayak gitu. Oh, nggak ada, dari tadi. Oke, biar orang menyaksikan. Oke, 1.800 orang. Bikin dulu timernya, biar ganti-gantian ngomong. Gak usah pakai timer, TikTok. Namanya pengecut, kalau modal congor. Saya nggak suka, Bang. Saya bagi waktunya, ayo bikin timernya. Bunda Hesti 5 menit. Udah situ aja, kita mulai. Nih ya, pertanyaan saya tadi Bang Rudi mengatakan bahwa kata Allah itu bukan dari Al-Quran kami, bukan dari bahasa kami, tapi itu dari kalian. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Kristen itu di luar ada dibanding Islam, pertanyaan saya Bang, sebutkan nabi orang Kristen, silakan. Oke, baik. Tidak ada nabi dari bangsa selain Israel, sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 20-24. Keselamatan ya kan ditanya Kristen kok larinya ke Yahudi. Dia kalau nggak pakai
Enggak, masalahnya kau ditanya Kristen, larinya Yahudi. Memang gabrul ya Yang dia ditanya ya, tuh ya nabinya Allah. orang Kristen, bukan nabi orang Yahudi. Muka kota, Yang ditanya itu nabinya orang Kristen, bukan nabinya orang Yahudi. Kucluk. Ini sama si Ardian Saarif aku berdebat ya. Si Ardian Percuma, aku nggak mau debat sama manusia kotoran. 10 menit, aku 1 menit. Gak mau sama kotoran bernyawa saya maunya sama manusia. Sekarang sama saya ya, saya ya. Sama Bunda Rahma 5 menit. Jawab dulu pertanyaannya Bunda Hesti. Nabi tidak menjawab. Nabi orang Kristen. Berdebat. Ayo berdebat. Pertanyaan saya yang kedua. 1 menit. Gimana? Cocok? Timer. Coba teman yang lainnya diam biar dia. Ya, gak usah pakai timer. Pertanyaan saya. Timernya loh. Bikin dulu timernya. Kalian cuma enggak malu kau cuma murid-muridmu ini cuma. Oke. Aku nggak pakai timer. Bikin timernya Bunda. Abang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim. Ya, Yesus adalah Elohim. Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus, Maria mengandung Elohim? Silakan. Kan Oke, berapa menit waktuku? Enggak, terserah abang nanti yang apa sendiri enggak. Ya. Oke. Kan Allah yang berjanji pada nabi terdahulu bahwa Allah akan datang ke dunia kan. Dan ketika Allah datang ke dunia, inilah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Karena iman Kristen itu berasal dari Yahudi, nggak boleh melenceng dari iman Yahudi. Nabi terdahulu yang berjanji, Yesaya berjanji, Zakaria berjanji bahwa Mesias akan datang ke dunia. Itulah Tuhan Yesus. Ya kita percayai gitu loh. Karena memang Yahudi dan Kristen itu adalah satu kesatuan dari sudut pandang agama Kristen. Nah, bagaimana diludahi kemarin, diludahi kemarin, salib, pikul salib diludahi di sana, wah, dipuni-puni sekotmu. Kau diludahi mana kau satu dengan Yahudi? Weh, mana faktanya? Tunjukkan fakta kalian tuh itu satu. Oh, diludahi kampret. Diludahi. Tapi dulu anak buahnya ini, menyatu dengan Yahudi diludahi. Apa saya bilang? Salib itu lambang kutukan, bro. Menurut Yahudi salib itu lambang kutukan. Kau berkeringat toh? Berkeringat kau paham kan maksud saya? Bunda Hesti paham kan maksud saya? Kalau pakai timer, nggak pakai timer aja ditanya apa jawabnya apa? Dia jawab katanya Yahudi dan Kristen itu satu jadi satu matamu. Tuh dimarahin sama teman-teman yang dibawa diketawain. Malu-maluin aja. Nggak bisa jawab. Itu kemarin baru. Bang Budi, baca dulu Al-Qur'anmu dulu. Baca dulu Al-Qur'an. Al-Maidah 51. Oke. Berarti Bang dulu Al-Maidah 51. Sebentar dulu. Baca dulu Al-Maidah 51. Ya, di perjanjian lama. Baca dulu Al-Maidah 51. Baca dulu Al-Maidah 51. Di perjanjian lama. Al-Maidah 51. Coba baca dulu Al-Maidah 51. Bentar dulu. Iya, baca dulu. Ketawa si Ardiansa ini Al-Qur'annya pun dibantah. Iya, bentar. Al-Qur'annya yang bilang. Dulu Al-Maidah 51. Baca dulu Al-Maidah 51. Iya. Biarin Bunda Hesti ngomong dulu, diam. Gantian Bunda Hesti biar ngomong. Bunda Hesti biar ngomong. Diam dulu Bunda Hesti ngomong dulu. Baca dulu Al-Maidah 51. Diam dulu. Bunda Hesti mau ngomong. Di-mute aja Bunda kalau dia nggak mau di-mute aja Bunda. Pelan anak Batak. Habis ini. Al-Qur'annya kok dibantah dia. Baca dulu sekarang Al-Maidah 51. Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Ketawa ini Serbian sini. Itu Nasrani kucluk, bukan Kristen koplak. Aduh, nyamain. Kristen itu agama buatan Paulus. Itu Nasrani. Baca dulu. Yahudi dan Nasara. Kristen koplo. Baca dulu, bro. Aku baca. Bentar Bang Arak baca. Wahai orang-orang, ya kebacanya langsung ya.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagian mereka menjadi mana di situ Oten? Mana Oten? Mana Kristen? Mana Bunda Kristen Bunda? Ibul. Mana Kristen? Mana Kristen? Kalau dari kotak Ibul. Bentar dulu bentar. Aku baca sama. Iya, lanjut Bunda, lanjut. Oke, Lanjut. Wahai orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia? Maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nih ayat ini, mana Kristen? Mana Kristen? Mana Kristen? Mana? Mana Kristen? Kristen mana? Hidup Israel. Mana Kristen? Mana? Israel. Ayat ini benar. Penipu. Penipu. Hidup Yahudi. Agama numpang. Agama numpang. Ya bentar ya, aku jelasin. Ya bentar dulu, bentar ini. Ini tidak ada Kristen tapi Nasrani. Kami dilarang memiliki teman setia kalian. Jadi kami dilarang berteman setia sama kalian karena kalian orangnya zolim. Satu kesatuan, karena kami itu satu kesatuan. Kayak mana sih ibu membaca? Iya, didengerin ya. Nasrani. Ludahnya satu-satu. Di sini Nasrani bukan Kristen. Yahudi. Hidup Yahudi. Hidup Yahudi. Hidup Yahudi katanya pula lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayak mana? Ada yang berani debat lagi? Al-Quran kok yang bilang kami satu kesatuan? Al-Quran loh yang bilang kami satu kesatuan. Iya, kalian satu kesatuan kafir karena tidak apa? Di sini yang penting hidup Yahudi, yang penting hidup Yahudi. Yang penting hidup Yahudi. Jadi gimana? Jadi abang sudah melihat di sini tidak ada Kristen tapi Nasrani, di mana kami dilarang berteman setia kepada kalian karena besari dulu host, besari host, biar dia ditempeleng oleh Yahudi. Besari host. Nih. Nih kau ini berserulah kepada Yahudi nih. Kau diludahi, itu diludahi kau sama Yahudi. Orang pikul salib diludahi. Dia itu kau diludahi. Ya faktanya diludahi kau pikul salib diludahi. Gini, dengar kan? Itu diludahi. Wih, jijik sekali sama salib ternyata. Wih, dia diludahi kesian. Wih, diludahi. Ya fakta diludahi toh. Fakta diludahi. Nah, saya kasih bahasa. Oke, saya kasih kau data tentang Talmud. Mau dengar Talmud? Apa kata Talmud Yahudi? Mau dengar? Pasang telingamu ya, anak katak. Bukan anak kata, anak Batak. Pasang telingamu tentang Talmud. Talmud Yahudi nih. Kan kamu tadi hore-hore terhadap Yahudi. Jawab dulu, dengar dulu ya. Kata Talmud, ya diludahi. Kata Talmud, dengar dulu kau tadi hore-hore kepada Yahudi, sana penjajah Zionis. Dengar. Kata Talmud, Yesus direbus, ditinja panas di neraka. Itu Gitin 7 ya 63 ya. Itu Yesus direbus, ditinja panas di neraka. Woi, kata Yahudi, ya Talmud Yahudi, Yesus anak zina, dia direbus ditinja panas di neraka. Yesusmu itu kata Yahudi. Kamu berlindung di ketek Yahudi, padahal kau diludahi. Padahal kata Yahudi di Talmud, ya Tuhanmu itu direbus ditinja panas, itu kata Yahudi loh. Talmud Yahudi itu, masa dia puja-puja, padahal Yahudi mengatai, membilang Yesus itu adalah direbus ditinja panas. Kenapa kau membela-bela Yahudi? Dia mulai gila ya. Kalau dikasih Talmud dia gila. Dia gila nyanyi dikasih Talmud. Talmud kata Talmud Yahudi, Yesus direbus ditinja panas. Yesus anak zina, itu kata Talmud ya. Kau berlindung sana di keteknya orang Yahudi yang menghina Tuhanmu. Dihina Tuhanmu. Dihina Tuhannya sama Yahudi, masih dia berlindung di ketek Yahudi. Kasian sekali kau. Aku dapat koin. Gurunda. Dasar
muka kotak. Ayo kawan, kasih dulu aku koin, kawan-kawan. Kasih dulu aku koin. Oke, dapat koin. Oh, pengemis koin. Pengemis koin. Silakan Ahi. Uti ramai sih. Kesian Kota Batak, aduh ya Allah ya Rabbi. Bro anak Batak. Saya tadi dengar bahwasanya ketika UTST tanya siapakah Tuhan nabinya orang Kristen, lalu anak Batak mengatakan nabi hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu salah besar. Ya. Coba ini baca pakai timer dulu. saja lah sudah, pakai timer saja sudah biar Ayo, mau pakai timer silakan. Tunggu. Oke, Bunda Hesti. Tunggu. Syukron, Bunda Hesti, ada Bang Billy Yahudi di bawah kayaknya. Ada Bang Billy Yahudi nggak? Kalahkan koin mereka kawan-kawan. 3 juta jiper. Namanya 3 juta Kasih jiper. Bang Lubu, saudara yang kasih gift, terima kasih. 3 juta jiper namanya Bang Billy Yahudi. Nggak ada. Pakai timer, ayo pakai timer. Oh ya udah. Oke, ayo sampai satu. Ayo kalau mau pakai timer. Nah, Bang Musa nggak usah Bang Musa nggak usah. Ini nggak layak untuk pakai timer. Nggak layak. Nggak usah Bang Musa, nggak layak. Kalau pakai timer. Kalau pakai timer itu khusus manusia Bang Musa, bukan untuk kotoran bernyawa gitu loh. Kalau untuk kotoran bernyawa itu ya TikTokan aja, ngapain pakai timer? Biar dia seneng kan gitu. Padahal pertanyaannya tadi kan, adakah nabinya orang Kristen? Dia jawab, nabinya orang Yahudi. Itu namanya penumpang gelap kucluk. Anak Batak. Kasihan dia ya. Kalau mau ngomong untuk apa? Kalau mau sampai keluar air ludahnya. Air ludahnya anak Batak keluar. Oh Juma, kenapa kau sembunyi Juma? Anak buahnya dulu hadapi. Kalau kau lolos dari anak buahnya, baru kau hadapi guru kami. Ayo, lolos dulu kau dari Bunda Hesti, dari saya. Baru kau hadapi, guru kami. Sama kami kau mencret, anak Batak. Sama kami kau mencret kok mau menghadapi guru kami. Timer. Susahnya. Dasar kau. Enggak usah. Silakan. Di dalam kisah para rasul, anak Batak, tunggu dulu anak Batak, gantian ngomongnya anak Batak. Tunggu kaleng-kaleng 5 menit. Dengarnya anak Batak. Anak Batak dengarkan dulu. Biar enak ngomongnya. Sudah bikin timernya selesai, bikin timer. Tunggu dulu timer enggak usah. Teruskan apa yang disampaikan UTST. Enggak usah timer, enggak usah. Rasul 13 nomor 1 di situ ya. Bahkan ada seorang nabi itu dari kulit hitam. Untuk apa? Bikin timernya, kubalik-balikin semua. Bikin timernya, kubalik-balikin semua. Anak Batak, bikin tidak usah banyak ngomong. Nggak kedengeran suaramu anak Batak. Suaramu kecil nggak kedengeran. Suaramu kecil, ketimpa sama suaraku gitu loh. Kecil suaramu, ketimpa. Ketika kau ditanya anak Batak, kau minta timer. Bikin timernya, balik saja. Ditanya sama nggak usah, kita buat mainan aja, Akhi Musa. Kita buat mainan aja. Nggak usah terlalu serius sama dia. Kita buat mainan aja. Kalau sama orang bodoh itu kita nggak usah serius-serius banget gitu loh. Kita buat mainan aja. Soalnya di situ banyak. Kalau pakai timer itu berarti sama gini. Kalau pakai timer itu khusus manusia, bukan kotoran bernyawa gitu loh. Kalau kotoran bernyawa ngapain sih pakai timer? Ya anggaplah kita takut. Yang penting kau senang kan gitu. Biar saya ajari dulu anak Batak ini. Nabi-nabi itu bahkan terakhir dari orang Nigeria. Aku cari koin aja anak Batak. Ayo jadi kalau bilang bahwasanya nabi-nabi itu hanya datang dari bangsa Yahudi itu salah. Karena di dalam kisah para rasul 13 nomor 1 itu jelas dikatakan bahwasanya ada seorang nabi dari Nigeria yang disebut Niger. Itu adalah dari sebentar Bang Musa sebentar. Oke, dengerin. Hati silakan. Bikin timernya. Bang Rudi bentar. Oke ya. Saya sapa dulu nih ya. Pengacara John Silaban, selamat sore, agama apa? Ayo bikin timernya lah. Bentar. Takut kau Juma. Diam dulu kampret. Host bicara. Diam dulu kau. Orang bicara.
Oke, pengacara John Silaban, John Silaban. Selamat sore, agama apa, John? Selamat sore, Bu. Saya John Silaban. Saya agamanya Islam. Alhamdulillah. Ya. Mualaf tahun 2007. Oke. Oke, jadi gini Bang. Orang cerdas. Saya ingin Bang Rudi. menyimak aja ya. Untuk menambah wawasan. Siap. Ayolah berdebat. Aku ada informasi sih Bunda Hesti. Bang Rudi, bukan Bang Juma tidak mau berdebat. Bang Jumanya lagi sholat, ini waktunya sholat. Udah 1 jam dia kutunggu masih. Kalau kau lolos, Rudi, muka kotak. Kalau kau lolos lewat saya, kalau kau bisa lolos dari saya, bisa kau hadapi Gurunda. Kalau kau belum bisa lolos dari saya sama Bunda Hesti, kau ndak layak. Jadi Kau ndak gini, layak. Kau informasi. ndak layak. Lolos dulu dari saya. Informasi Bunda Rahma dan Bunda Hesti bahwasanya karena gini informasi dulu. Tunggu informasi. Diem dulu. Gini loh teman-teman Bunda Rahma. Diemin dulu, aku mau informasi. Jangkrik, informasi dulu aku. Ini pemakan babi nih, diem dulu. Nah, jadi gini teman, diem dulu. Aku mau informasi kok ngomong aja. Biar ganti-gantian berbicara. Oke, jadi gini Bunda Hesti dan Bunda Rahma. Jadi gini, kenapa anak bata itu kok sampai tandang ke sini? Karena dia buka komal tuh nggak ada yang lihat. Nah, gitu teman-teman. Yang lihat itu cuma 100, 200, 300. Cuman itu aja, makanya dia ke sini ingin cari pamor dengan lawan Gurunda Zuma. Ceritanya gitu. Aku tahu, makanya dia suka ngajakin PK. Aku tahu itu teman-teman. Itu. Hidup Yahudi. Jadi pansos aja dia sebenarnya. Jadi gini, oke. Sebentar. Mute dulu host, mute dulu sebentar. Coba di mute dulu, sebentar host. dulu host. Mute dulu sebentar host. Mute dulu sebentar. Mute dulu dia. Iya, Saya kasih tahu dia karena dia hidup dia bela. Dia bela. Kau bela Zionis penjajah sana, yang dia bunuh sana itu orang Kristen juga. Gereja dihancurkan. Kau bela-bela penjajah karena kau adalah agama penjajah yang menjajah Indonesia 350 tahun, itu agamanya kafir kayak kau. Makanya kau bela-bela Yahudi sana penjajah Zionis. Padahal sana orang Kristen pun dibantai. Muka kota kafir, laknatullah kau. Kau laknatullah. Mana Yahudi membela Kristen, malah kau diludai. Kafir, laknatullah kau. Membela-bela pembunuh. Dasar kau, kemana kau? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Saya tanya kau, mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana? Oh, jadi kau suka? Oh, gara-gara itu. Jadi yang membunuh rakyat Indonesia, menjajah Indonesia 350 tahun itu kafir. Bang, yang menjajah kafir. Berarti kau ini kaki tangannya kafir penjajah. Tunggu kau bunda. kaki tangannya kafir penjajah karena kau Yang- membela penjajah Zionis, Bunda. penjajah sana Iya, benar. silakan. Tunggu anak bata, yang menjajah Indonesia agamanya apa ya? Yang membunuh nenek moyangku. Enggak yang menjajah. Saya tanya yang menjajah Indonesia agamanya apa? Sama perang Badri. Enggak, aku tanya yang menjajah Indonesia agamanya apa? Ini pertanyaan simpel loh. Ya, agamanya ada yang ateis, ada yang Islam. Matamu Islam. Nyaman. Matamu. Belanda agamanya apa? Tunggu Bang Musa. Belanda agamanya apa Belanda? Belanda agamanya Kristen. So itu tempat ibadahnya apa namanya? Tempat ibadahnya Belanda apa namanya? Tunggu. Tempat ibadahnya Belanda. Dengerin. Tempat ibadahnya Belanda apa namanya? Loh, gimana kau? Enggak, tempat ibadahnya Belanda apa namanya? Saya tanya simpel. Tempat ibadahnya Belanda. Loh, pertanyaan saya simpel, kok nggak bisa jawab sih? Nah, gua bal-balin kan? Saya bal-balin kan? Nah, nggak bisa jawab. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu, sebentar Bang Ali. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Sabar anak bata. Sabar anak bata, sabar ya.
Sabar anak Batak, sabar ya. Dengerin. Orang Belanda itu, agama Kristen itu tempat ibadah. Diam dulu kau peperan sipil begu. Diam dulu kau peperan sipil begu. Diam dulu kau. Tahu kau dia anak Batak kau bujang enam. Bujang enam diam kau. Membawa kau orang Batak kau. Turun. Bikin timer. Ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Oke, anak Batak dengerin. Pertanyaan saya simpel. Apa tempat ibadahnya orang Belanda itu? Apa tempat ibadahnya? Namanya apa? Nama sebutannya apa? Masjid. Oh, matamu. Bang Ardi, izin, host, besarin dulu host, besarin host, sedikit host, besarin. Nah ini baca, anak katak baca ini. Gereja tertua bersejarah di Gaza dibom oleh yang kau tadi puja-puja nih, dibom. Gereja tertua dibom, gereja bersejarah dibom. Ini jilat pantatnya sana kau, Zionis, jilat pantat Zionis. Kau jilat sana pantat Zionis, jilat pantat Zionis kau, jilat pantat Zionis. Nih gerejamu dibom di sana, gereja dibom. Jilat pantatnya Zionis penjajah, jilat pantat Zionis. Nih gereja tertua bersejarah di Gaza dibom. Silakan kau jilat ya, jilat pantat Israel sana. Jilat pantatnya. Ah, di gerejamu di gereja. Coba Bunda buka Yahudi yang meludahin Kristen. Bunda, coba buka Yahudi yang meludahin Kristen. Udah tadi videonya udah. Gereja. Di gereja. Coba Bunda Rahma spill dong. Bunda Rahma coba spill dong bahwasanya tempat ibadahnya orang Belanda itu apa namanya? Tempat ibadahnya orang Belanda yang menjajah kita apa namanya? Gereja. Masjid matamu. Belanda juga ada yang beragama Islam. Coba kita cek ya. Belanda agamanya apa sih? Coba kita cek ya. Ya kita cek dulu Belanda agamanya apa gitu loh. Kita cek dulu. Bentar. Belanda menjajah Indonesia. Apa misi Belanda? Tunggu aku tega apa misi Belanda menjajah ke Indonesia? Apa misinya? Coba kita cek ya teman-teman ya. Misinya apa ya? Mana ya mayoritas tapi berdebat nggak berani, heran aku. Loh, berdebat itu kan kita juga pilih-pilih lah. Kita juga pilih-pilih. Berdebat itu lawan manusia, bukan lawan kotoran bernyawa gitu loh. Kalau lawan kotoran bernyawa ngapain kita itu? Oke, lomba banyak-banyakan koin ayo kawan-kawan. Loh, kok lomba banyak-banyakan koin? Ya terserah. Terus ya yang nggak punya uang kan gitu. Ya kita wajar gitu loh. Kau miskin kita tahu. Kita tahu kau miskin anak Batak. Kita tahu kau nggak punya pekerjaan. Kita tahu mukamu kotak. Kita tahu kok. Kita tahu wajahmu kotak. Tenang aja gitu loh. Bukan kami takut. Demi Allah saya tidak takut. Sikit pun sekuku hitam dari sekujur badan aku tidak ada rasa takut dengan orang Kristen ini. Jangan ditanggapi Bang, jangan ditanggapi Yahya Musa. Jangan ditanggapi ketololannya. Ya, tunggu saya ngomong. Hanya saja kualitasnya kau tidak buktikan pengecut, jangan bikin alasan. Ayo bikin timer. Persoalannya ketika kau ditanya Uti Hesti siapa nabinya orang Kristen itu saja Akhir Musa enggak kedengaran suaranya. Akhir Musa diam dulu. Ini sebentar. Ini baca dulu ini kau anak katak baca nih. Yesus ada di dalam neraka. Ini baca. Yesus ada di dalam neraka direbus dalam kotoran tinja panas. Ini Giting 57A. Ini Talmud Yahudi ini yang kau puja-puja ini Talmud Yahudi ini. Yesus direbus di tinja panas. Wow, keren. Ya, ini kau selalu berlindung di ketek Yahudi nih. Yesus. Oh, udah ya, silakan Gurunda. Silakan. Anak Batak Bang Juma udah. Ya sebentar Bang anak Batak. Satu kesatuan. Yahudi dan Nasrani satu kesatuan. Ilmu dari mana itu? Iya sebentar dulu Bang. Mute. Kan bisa di mute host. Faktanya Yahudi dan Nasrani satu kesatuan. Faktanya host kasih aku moderator dong. Host. Aku mute dia. Satu kesatuan. Faktanya Bunda Esti kasih aku moderator Bunda Esti. Udah datang
datang si Juma biar Bunda Esi, kasih aku moderator Bunda. Faktanya, Ardiansa, Yahudi dan Kristen bersatu enggak? Datang si Juma. Kubal Bali, bikin timernya sekarang. Faktanya Yahudi dan Kristen bersatu enggak? Bikin timernya dulu bos. Bikin timernya yuk. Faktanya Yahudi dan Kristen bersatu enggak? Jangan jadi pengecut, bikin timer. Faktanya Yahudi. Bikin timernya, jangan jadi pengecut. Pakai timer bang. Pakai timer, cepat. Aku nanya semua. Aku kan nanya kau, aku nanya abangku. Ya, ini tadi dia ungkapkan bahwa Yahudi dan Kristen katanya bersatu. Bersatu apanya? Dari aspek mana bersatu Yahudi dan Kristen? Dari aspek mana? Bikin timernya, jangan jadi pengecut. Bikin timernya, bikin timer. Di sini mau maghrib, Bung, mau maghrib. Oke, habis maghrib jam berapa? Habis maghrib jam. Ya kita bincang-bincang aja dulu. Ya 15. Sudah jam berapa kau bisa berdebat, jam berapa? Habis ini sekitar 15 menit. Oke, sholat kau sebentar. Kutunggu di sini, kutunggu. Sholat kau sekarang. Yang kau jawab dulu tuh, yang satu Yahudi dan Nasrani Kristen itu apa? Apanya yang satu? Apanya yang satu? Kau baca di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51. Karena Yahudi dan Nasrani saling melindungi. Nah itu. Oke. Nasrani yang dimaksud di sini siapa? Ya, Nasrani itu adalah oke. Siapa Nasrani? Oke. Ya. Al-Maidah 51, Yahudi dan Nasrani satu kesatuan. Iya. Orang-orang yang kafir menurut Islam. Gitu. Iya. Tidak, Nasrani dulu. Kafir itu kan banyak. Iya, pokoknya di luar Islam itu kan kafir, nggak masalah. Iya, yang kita bahas ini Nasrani dan Yahudi itu maksudnya lu. Iya, nggak masalah kami kafir. Yang penting Yahudi dan Nasrani satu kesatuan, gitu loh. Iya, Nasrani yang dimaksud di sini siapa? Nasrani itu adalah agama-agama yang datang setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Itulah Nasrani. Terus kenapa kamu merasa? Ya, karena saya penyembah Tuhan Yesus loh. Lah, yang dimaksud Nasrani di sini kan bukan kamu. Siapa? Saya orang Nasrani. Tanyalah Menteri Agama. Tanyalah Menteri Agama Indonesia. Saya ini orang Nasrani. Nasrani itu berasal dari kata Kementerian Agama. Diam. Kau mau lebih pintar dari Menteri Agama. Diam. Diam. Jangan kesurupan gitu. Nasrani itu orang yang berasal dari kota Nazaret. Ya, jangan Pak. Kamu dari kota mana? Kamu dari mana? Dari kota apa? Kamu dari kota mana? Jangan matikan mic-ku. Karena kalau kamu ditanya jawablah. Yang saya tanya samamu. Dengarkan ya. Saya tanya semua. Pengecut bro. Bukan. Kamu nggak mau menjawab. Nasrani itu apa? Nasrani itu apa? Nasrani itu apa? Bikin timernya biar kubal balik kau. Bikin timer. Bal bali pakai ilmu apa? Biar kubal balik kau. Pakai ilmu apa? Pakai ilmu apa? Kajian mahrifat. Biar kubal balik. Mahrifat. Apa mahrifat itu? Cepat. Bikin timernya biar makrifat itu cuma berani sama orang yang tidak mengerti berdebat. Bikinlah timernya. Kubacakan ayat dulu samamu. Satu ayat dulu ya. Timernya dulu. Jangan nangis. Kubacakan dulu ayat satu. Ayat saja. Satu ayat aja kubacakan samamu. Bikin dulu satu ayat kubacakan samamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin dulu timer. Wakalatil yahudu laisatin nasara. Ala syai'in wakalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikianlah pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini jadi orang Yahudi berkata Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Memang betul.
Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa Yahudi itu tidak punya pegangan. Memang betul. Jadi ketika sabar dulu napa kayak orang pintar aja sampean. Kayak ada ilmu aja kau itu. Menyembah Yudas pun disembah kok sok-sokan. Jadi orang Yahudi mengatakan perjanjian lamamu itu bukan kitab suci, perjanjian barumu itu juga bukan kitab suci. Orang Nasrani juga mengaku bahwa kitabnya orang Yahudi itu juga sudah tidak ada, karena sudah tidak ada kitabnya Nabi Musa. Samanya ini yang diterangkan Al-Quran gitu loh ya. Jadi yang dimaksud Nasrani di sini adalah pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Orang-orang yang bertentangan dengan orang Yahudi pada masa itu. Kristen bukan. Kristen itu dari Romawi, nggak ada di situ diceritain. Ada aja ini. Jam waktunya kelamaan lah. Pakailah timernya, bro. Iya, saya izin 10 menit. Habis itu kita dialog ya. Ya. Oke, 10 menit. Lanjut teman-teman. Tunggu 1 jam pun kutunggu 1 jam. Jangan lebay. Bukan lebay, 1 jam kutunggu. Tolaklah kau. Kutunggu 1 jam. Janganlah dimatikan mic-nya. Kayak mana nggak kau tunggu 1 jam? Kayak kata Bang Ardi tadi, kau kan lagi sepi rummu, jadi kau tunggulah sejam biar rame lagi. Ngerti kami Bang, ngerti. Makanya kau rela kau nunggu berjam-jam, ngerti kami kau Bang. Aku paling ngerti lah kau Bang. Aku nggak yakin si Juma berani, nggak yakin aku si Juma berani. Nggak yakin ya. Tapi kita lihat aja nanti. Bang Zuma itu berani sama manusia. Kalau sama kotoran bernyawa ya jijik lah sebenarnya. Nah, begini. Seluruh ustaz pun di Indonesia ini, anak Batak. Ada yang mampu. Anak Batak. Anak Batak. Sama kita aja komen ceret, sama Bunda komen ceret. Coba bikin sama guru kami. Bang Rudi, aku mau kasih anak Batak. teman-teman yang lainnya. Coba bikin